Ya, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membedah kisi-kisi TKA Matematika SMA. Ya, pada kesempatan ini, materi yang saya bedah melanjutkan video sebelumnya, yaitu aljabar. Submaterinya ada sistem pertidaksamaan linier. Kalau pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana mencari daerah dari suatu pertidaksamaan. Tetapi sekarang yang saya akan jelaskan nanti adalah eh, materi tentang kalau pada pertemuan sebelumnya, video sebelumnya, saya jelaskan berkaitan dengan pertidaksamaan linier. Ya, pertidaksamaan linier beserta contoh-contohnya bagaimana menyelesaikan atau menggambar gambar daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya menginjak lagi ke atasnya itu yaitu sistem pertidaksamaan linier. Nah, bedakan pertidaksamaan linier dengan sistem pertidaksamaan linier. Jadi saya misalkan punya begini, saya punya begini. Eh, yang pertama saya punya begini. X plus 2Y kurang dari misalkan 20, misalkan begitu. Ini adalah pertidaksamaan linier karena personilnya cuma satu. Tapi kalau saya punya kedua begini, nah begini misalkan saya punya eh, X plus 2Y kurang dari 20, X positif atau sama dengan 0, Y positif sama dengan 0. Nah ini kalau ini tadi pertidaksamaan, begitu. Linier maksud saya, linier. Nah, kalau ini bukan pertidaksamaan tapi sistem pertidaksamaan linier, gitu loh ya. Karena apa dikatakan sistem personilnya lebih satu. Nah, ini kan namanya sistem itu minimal itu dua elemen. Jadi sistem itu minimal dua elemen. Makanya sebuah keluarga itu sistem. Nah, karena ada ayah, ada ibu, tambah lagi anak untuk saling bekerja sama untuk menciptakan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi sistem itu uh, ujungnya di tujuan. Ya, ada saling kerjasama. Kalau saling kerjasama berarti elemennya lebih dari satu. Nah, kalau dalam sebuah keluarga misalkan menciptakan keluarga yang bahagia tujuannya. Ya, nanti antara suami, istri, anak harus saling bekerja sama dan kerjanya nanti ada bagaimana tujuan itu bisa tercapai kan gitu misalnya itu. Nah ini bahas yang lain itu ya. Nah dalam matematika ini dikatakan sistem pertidaksamaan linier ini. Ini kenapa? Personnya lebih dari satu, ada tiga. Nah itulah pengertian sistem pertidaksamaan linier. Sistem pertidaksamaan linier. Kalau yang atas ini nomor satu ini namanya pertidaksamaan linier. Nah pada kesempatan ini, kalau kemarin saya itu menjelaskan bagaimana menentukan daerah pertidaksamaan linier, sekarang yang akan saya jelaskan itu adalah bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier. Nah, itu ya. Nah, simak penjelasan saya berikut. Saya contohkan tidak seperti yang nampak pada eh, layar itu. Saya contohkan yang lain karena itu kan ada tiga. Yang apa ada berapa itu? Tiga ya. Tapi itu sudah kompleks. Saya contohkan yang sederhana dulu. Misalkan begini. Nah, contoh satu ini. Saya anggap contoh satu ini. Misalkan gambarlah daerah penyelesaian dari, misalkan gambar daerah penyelesaian dari 3x, misalkan plus 4y kurang dari 24, x-nya positif, y-nya positif misalkan. Jadi saya akan menjelaskan atau untuk menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ini yang terdiri dari tiga pertidaksamaan. Nah, tetap
menggambar sumbu koordinat. Menggambar sumbu koordinat. Gambar sumbu koordinat. Nah ini. Nah, bisa panjang sedikit. Ini sumbu Y begitu, ini sumbu X begitu. Nah, sama, saya akan yang dulu menggambar daerah penyelesaian ini. Gambar satu persatu. Gambar daerah penyelesaian dari 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 4. Ya, menggambar garisnya dulu. Nah, sebentar. Ini saya skala 2. Satu-satunya 2 berarti ini 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini 2, ini 4, ini 6, ini 8 dan seterusnya. Nah, yang saya tentukan dulu yaitu daerah penyelesaian dari 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 60. Caranya ditutup ini. Nah, 3X sama dengan 24 berarti X-nya 8. Nah ini, berarti titik potongnya ada 8 ini. Seperti video sebelumnya. Pastikan sudah menyimak video sebelumnya. Ini. Kemudian X-nya ditutup, Y-nya itu siapa? Y-nya adalah 6. 4Y sama dengan 24 berarti Y-nya 6. Ini. Nah, inilah garis merah ini. Merah yang pertama ini. Merah yang pertama ini adalah garis dengan persamaan 3X plus 4Y kurang dari X. Garis merah ini garis perwujudan garis dengan persamaan 3X plus 4Y sama dengan 24. Nah, di manakah daerahnya? Daerah ini, pertidasamaan yang ini, di ataskah, di kanankah, atau di kiri? Jadi cek 0,0, 0,0, 0,0. Uji lokasinya 0,0. Lokasinya ini daerahnya di kirinya garis merah atau di kanannya garis merah. Ya, uji lokasi 0,0. Uji lokasi di sini 3X, 4Y, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0, berarti kan 0 kurang dari 24. 0 kurang dari 24 yang pernyataan yang benar. Jadi ketika titik ujinya 0,0, titik lokasinya itu 0,0, diujikan di sini, di pertidaksamaan ini, menyebabkan pernyataan benar. Karena 0 kurang dari 24, berarti kan DP-nya di sini. Berarti yang bukan DP di mana? Yang bukan di arsir di atas. Ingat, kapan hari itu saya jelaskan. Nah, ini. Ini sudah. Kemudian, kalau X lebih besar sama dengan 0, lokasinya di mana? Sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Lokasinya X positif atau sama dengan 0 itu ada di kanannya sumbu Y. Di kanannya sumbu Y. Di kanannya sumbu Y lokasinya. Berarti ya DP-nya itu ada di kanannya sumbu Y untuk X. Untuk ini. Yang kedua ini. Untuk X lebih besar sama dengan 0 atau X-nya positif sama dengan 0, itu daerah penyelesaiannya kan di kanannya sumbu Y. Coba itu dilihat video sebelumnya. Berarti yang bukan DP kan di kirinya sumbu Y, ya diarsir. Karena saya sudah memberikan kesepakatan yang diarsir itu bukan DP. Nah, itu bukan DP. Bukan DP dari X lebih besar 0. Kemudian berikutnya, mencari ini. Ingat di video kemarin, yang namanya daerah penyelesaiannya Y lebih besar sama dengan 0 atau Y positif kan di atasnya sumbu X. Di atasnya sumbu X. Berarti yang bukan DP di mana? Ya di bawahnya. Ingat video sebelumnya. Nah ini diarsir. Ingat. Berarti yang bukan arsiran mana? Ini. Inilah DP-nya. DP dari sistem pertidaksamaan ini. Berupa apa? Berupa segitiga. Nah ini segitiga ini. Segitiga ini. Mempunyai titik pojok misalnya namanya titik A, B, C. Berarti daerah penyelesaiannya itu berupa bangun segitiga A,
BC. Nah, itu loh contohnya. Itu contohnya. Nah, berikutnya saya berikan contoh berikutnya. Misalkan yang kedua itu, nah, ini contoh satu, disuruh menentukan daerah penyelesaian dari, misalkan, 3X, daerah penyelesaian dari sistem kerjasamaan 3X ditambah 2Y lebih dari 12, misalkan. Kemudian X-nya positif, Y-nya positif, misalkan. Disuruh menentukan daerah penyelesaian dari itu. Nah, gambar koordinat kartesiusnya. Saya geser ke sini. Nah, ini nekuk ini. Ya, ini. Gambar daerah. Gambar sumbu koordinatnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Pakai skala 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini 2, ini 4, ini 6, ini 8, dan seterusnya. Nah, pertama, saya akan menentukan daerahnya ini. Daerah ini. Daerahnya itu. Nah, menggambar garis 3X per 2Y sama dengan 12. Sama. Ditutup Y-nya. Berarti 3X sama dengan 12, X-nya 4. Sini. Inilah titik potong. Garis 3X plus 2Y sama dengan 12 terhadap sumbu X. Gantian, X-nya tutup 2Y sama dengan 12. Y-nya 6 berarti. 6 jadi sini berarti. Nah, inilah titik potong. Garis 3X plus 2Y sama dengan 12 pada sumbu Y. Dihubungkan itu. Dihubungkan. Nah, dihubungkan. Nah, garis ini kan membagi daerah koordinat kartesius menjadi dua bagian. Di kanannya merah dan kirinya merah. Terus pertanyaannya, di mana lokasinya ini? Ya, kembali diuji. Ada uji lokasi. Yang misalkan yang saya uji adalah 0,0. 0,0. Diujikan di mana? Keperidaksamaan ini. Langsung ini. 0,0. Ini 0, 0. Apakah 0 lebih dari 12? Salah. Berarti punya salah. Berarti ini salah. Berarti daerah yang di sini karena 0,0. Berarti daerah semua titik yang sekubu dengan 0,0 adalah bukan DP. Saya ulang. Di manakah daerah lokasinya 3X plus 2Y lebih dari 12? Ya diuji lokasi. Uji lokasinya apa? 0,0. 0,0 diujikan di sini 0 lebih dari 12. Pernyataan yang salah. Berarti 0,0 tadi menyebabkan pertidaksamaan ini berubah. Kalau 0,0 disubstitusikan ke pertidaksamaan ini menyebabkan pernyataannya salah karena 0 kalau lebih besar dari 12, maka semua titik yang sekubu dengan 0 adalah bukan DP, bukan DP ini. Diarsir katanya, bukan DP, diarsir. Nah, ini itu arsir. Berikutnya sekarang. Yang kedua, akan menentukan daerah penyelesaian dari X positif bersama dengan 0. Ingat, daerahnya kan di kanannya sumbu Y itu. X lebih besar sama dengan 0 kan di kanan sumbu Y. Karena di kanan sumbu Y, X-nya positif. Berarti yang bukan kan di kiri. Di kirinya sumbu Y. Nah, yang bukan di kirinya sumbu Y. X lebih besar sama dengan 0, daerahnya kan di kanannya sumbu Y. Berarti yang bukan di kirinya. Berarti yang bukan DP di kirinya. Berarti diarsir. Diarsir. Ini sebetulnya sampai memanjang di atas ini. Karena kan nama ini sebenarnya memanjang ke atas. Nah, ini ke atas. Berarti diarsir itu. Nah, gini sebetulnya. Nah, gitu. Kemudian
Yang ketiga, di manakah lokasinya Y positif atau sama dengan 0? Ingat, Y-nya positif atau sama dengan ini kan di atasnya sumbu Y, di atasnya sumbu X. Nah, di atasnya sumbu X itu adalah daerah dari Y positif atau sama dengan 0. Berarti yang bawah bukan. Bukan DP yang bawah, saya arsir. Nah, yang bawah saya arsir. Di mana DP-nya? Ya ini DP-nya. Nah, jadi ini ya diarsir juga. DP-nya berarti ada 3 titik pojok ini. Nih. Nah, daerahnya nanti ini di bawah ini dan set ke sana. Daerahnya itu. Nah, itu. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menghubungkan eh, sistem pertidaksamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya contohkan. Ini sudah bedah soal yang diprediksi soal-soal ini serupa dengan soal yang akan dikeluarkan di TKA, insya Allah. Nah, misalkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohkan ini. Nah, ini saya hilangkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seperti soal nomor 24 itu. 24 itu. Katanya begini. Nova membeli pupuk dan tanaman untuk kebunnya. Nova memiliki uang sebesar 100.000. Setiap kantong, sebenarnya setiap kantong harga pupuk itu 20.000. Setiap kantong harganya pupuk itu 20.000 maksud saya di situ. Dan setiap tanaman harganya 10.000. Nova ingin membeli setidaknya 5 tanaman. Kan? Berapa tanaman dan pupuk yang dapat dibeli Nova? Nah, ini kan persoalan. Nah, persoalan ini akan terselesaikan kalau persoalan ini ditransformasikan ke dalam kalimat matematik. Jadi, ini harus ditransformasikan ke dalam kalimat matematik dulu. Nah, sebelum membentuk kalimat matematik, kita harus tentukan kata-kata kuncinya. Perhatikan, udah 4. Kan? Ini 24 ini, perhatikan kata-kata kuncinya di situ. Kata-kata kuncinya, tanaman itu kan harganya 20.000. Takutinya. Sorry, pupuk maksud saya. Terus, tanamannya 10.000. Modalnya itu adalah 100.000. Nah, itu nanti harus dimisahkan dulu. Dimisahkan dulu. Dimisalkan, jadi misal ya, dimisahkan dulu. Nova itu membeli pupuk, dimisahkan dulu pupuk. Nova memberikan pupuk itu X kantong. Nah, kemudian Nova membeli tanaman itu, tanaman itu adalah sebanyak X pohon. Misalkan dulu, sorry, ini berarti Y pohon. Jadi dimisalkan Nova itu membeli pupuk X kantong, memberi tanaman Y pohon. Misalkan seperti itu. Nah, itu kita gunakan untuk mengubah kata-kata kunci yang berada di sebelah kiri itu menjadi kalimat matematik. Nah, gimana? Coba, itu kan 20.000 per kantongnya. Kalau per kantongnya 20.000 harganya, sementara Nova membeli kantong, berarti uang yang digunakan untuk membeli pupuk, saya ulangi, itu harga pupuk per kantongnya kan 20.000. Kalau dimisahkan tadi Nova itu membeli pupuk kantong, berarti uang yang digunakan untuk membeli kantong adalah 20.000 X. Karena per kantongnya 2.000. Ini uang yang digunakan untuk membeli
kantong. Kemudian karena tadi misalkan si Nova itu memberi tanaman sebanyak pohon, sementara satu pohonnya 10.000 katanya, satu tanaman 10.000, seperti yang saling kalimat di kiri. Berarti uang yang digunakan untuk memberi pohon tanaman itu ya 10.000 Y. Nah, untuk beli pupuk dan untuk beli tanaman tidak boleh lebih daripada 100.000. Kenapa? Kalau lebih dari 100.000 kan kekurangan uang nanti. Itu loh. Inilah kerjasama yang pertama. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya harus cermat. Tadi kan beli pupuk itu kantong. Nggak mungkin beli pupuk itu negatif. Berarti kan harus begini. Kalau X-nya 0, itu berarti dia nggak beli pupuk. Itu loh ya. Berarti kalau X-nya lebih dari 0, berarti beli pupuk. Jadi kan nggak mungkin beli pupuk itu negatif. Makanya X. Nah, ini kerjasama kedua. Yang ketiga tanamannya Y, pohon. Nggak mungkin Y itu negatif, pasti begini. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti kan dia nggak beli tanaman kan gitu kan. Nah ini, ada tiga sekarang, ada tiga pertiksamaan. Inilah yang dinamakan juga sistem pertiksamaan linier. Dalam hal ini. Nah, itu sistem ini namanya teman-teman. Kenapa? Lebih dari satu pertiksamaannya. Nah, coba sekarang. Itu apa namanya? Persoalan di sebelah itu ditransformasikan ke dalam kalimat matematik berupa sistem pertiksamaan linier. Nah, berikutnya sekarang itu ini sekarang Nova ingin membeli setidaknya 5 tanaman. Berapa tanaman dan pupuk yang dapat dibeli? Nah, ini perlu kita selesaikan, perlu saya selesaikan. Tadi pupuk itu kan X, misalkan X. Begitu. Nah, kemudian tanaman tadi kan dimisahkan J. Misalkan J. Coba sekarang kita analisis. Nova kan membeli setidaknya 5 tanaman. Syaratnya. Berarti enggak boleh membeli 4 tanaman atau 3 tanaman. Enggak boleh. Karena mensyaratkan Nova membeli setidaknya 5 tanaman. Coba kalau 5 tanaman. Sekarang kalau 5 tanaman, sementara di situ harganya tanaman itu 10.000, berarti kalau 5 tanaman kan 50.000. Kan gitu uang yang dibutuhkan. Ini analisisnya. Nah, uangnya kan 100.000. Sudah dibelikan tanaman 50.000 kan sisa 50.000. Sisa 50.000. Karena uangnya 100.000. Nah, untuk 5 tanaman 50.000. Berarti kan masih tersisa 50.000. Itu kan dibelikan pupuk. Dapatnya berapa? 2. Karena apa? 2 itu harganya 40.000. Kalau 40.000 tambah 50.000 kan ini nanti uang yang dikeluarkan 90.000. Masih bisa digunakan untuk membeli 5 tanaman dan 2 pupuk. Karena yang dikeluarkan 90.000, uangnya kan 100.000. Tetapi kalau beli 5 tanaman, misalkan 5 tanaman, ini 50.000, berarti yang dibutuhkan 3 kantong 60.000. Karena per kantongnya itu, maka nggak mungkin ini, karena kan 50.000 tambah 60.000 kan 100.000. 50.000 tambah 60.000 itu kan 110, padahal uangnya kan 100.000. Jadi ini memberikan makna beli
Uang yang dikeluarkan nanti tidak boleh daripada 100.000. Ini maknanya begitu. Nah, kalau 5 tanaman 3 kantong, tidak mungkin bisa dibeli karena uangnya 10.000. Sementara untuk 5 tanaman sama 3 kantong, ini nanti adalah 110.000. Nah, tidak mungkin ini. Ini tidak mungkin ini. Beli 5 tanaman sama 3 kantong pupuk tidak mungkin. Berikutnya, kemungkinan 5 tanaman berarti kan 50.000. Nah, 50.000. Satu kantong berapa? 20.000. Nah, kalau 5 tanaman sama satu kantong, itu kan dikeluarkan uang 70.000. Nah, ini mungkin Nova itu memberi 5 tanaman sama satu kantong. Yang penting kan setidaknya 5 tanaman. Sudah terpenuhi syarat itu. Ini 5 tanaman sama satu kantong. Mungkin ini. Karena uang yang dikeluarkan 70.000. Sementara uangnya 100.000. Kan masih susuk. Sisa kan tidak apa-apa. Kalau kurang ya tidak boleh. Nah, ini 1, 2, nanti ada 3 lagi. Misalkan nanti ini 6 tanaman. 60.000. Nanti berarti harus dengan berapa kantong? 7 tanaman dengan berapa kantong? 8 tanaman dengan berapa kantong? Dan seterusnya. Nanti 1 dan 2 itu 2 dia kemungkinan. Ya, yang 2 kemungkinan yang akan dibeli oleh Nova. Nah, terus ya cari kalau 6 tanaman berapa kantong? 6 tanaman berapa kantong? Nanti cari. Nah, cari itu ya. Itulah apa? Ini tadi kemungkinan antara tanaman dan pupuk yang dibeli Nova. Bisa kemungkinan pertama 5 tanaman 2 kantong, 5 tanaman 1 kantong. Nanti kemungkinan juga dicek 6 tanaman dengan berapa kantong, 6 tanam dengan berapa kantong. Dicek. Yang jelas nanti yang digunakan nanti uang yang digunakan nanti tidak boleh lebih daripada 100.000. Kalau kurang boleh. Makanya makna dari ini uang yang dikeluarkan untuk beli tanaman sama apa namanya pupuk tidak boleh lebih daripada 100.000. Itu maknanya. Itulah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba ini persoalan inilah salah satu persoalan yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manusia matematika itu berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan persoalan hidup sehari-hari itu banyak yang melibatkan matematika dan cara menyelesaikan langkah pertama adalah mentransformasi persoalan itu ke dalam bentuk matematik. Contohnya ya soal nomor 24 ini. Nah, itu saja. Kemudian berikutnya untuk latihan. Untuk latihan, cara menganalisisnya sama seperti nomor 24 ini, nomor 25 nanti cara menganalisisnya seperti soal 24. Ya. Dah, itu saja dari saya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.